Lembaga pokok yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan unit penyelenggara suatu proses transformasi anak didik agar mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagai akibat dari proses pendidikan yang diikuti. Jadi lembaga pendidikan itu menjalankan proses pendidikan agar anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditentukan dari awal. Lalu apa saja yang termasuk fungsi manifest dari lembaga pendidikan? Fungsi yang diharapkan dari lembaga pendidikan yang pertama adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Orang mencari ilmu dengan tujuan agar mereka punya bekal untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Jadi di lembaga pendidikan diajarkan pula untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, baik dalam bidang seni dan yang lainnya. Yang ketiga, mentransmisikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Tentu saja dalam lembaga pendidikan ada proses transformasi ilmu pengetahuan serta wawasan umum. Yang keempat, melestarikan kebudayaan. Ada pelajaran tentang muatan lokal, kemudian bahasa daerah seperti itu. Dan fungsi yang kelima adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Di sekolah, di lembaga pendidikan, siswa juga belajar untuk berpartisipasi baik dalam organisasi, kemudian di kelas, untuk berbicara di depan orang banyak, berani mengemukakan pendapat. Itu adalah cara yang dilakukan untuk proses penempaan diri agar dapat berpartisipasi di dalam demokrasi. Sebaliknya, fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan dari adanya lembaga pendidikan. Yang pertama, ternyata lembaga pendidikan dapat mengurangi pengendalian orang tua. Ketika di lembaga pendidikan, orang tua tidak benar-benar tahu anaknya sedang ngapain aja. Yang kedua, menyediakan sarana pembangkangan. Sudah bukan rahasia lagi ya, kalau banyak demonstrasi yang dilakukan baik mahasiswa maupun siswa. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Ada lembaga pendidikan yang mungkin mengkotak-kotakkan siswanya berdasarkan tingkat prestasi akademis. Yang keempat, memperpanjang masa remaja atau masa ketidakdewasaan atau ketidakmandirian, karena selama masa pendidikan ternyata masih mendapatkan sokongan biaya dari orang tua. Itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ternyata memperpanjang masa ketidakmandirian itu. Contoh soal nomor 3, memperpanjang masa anak-anak merupakan salah satu fungsi. 1. Laten keluarga. 2. Manifest pendidikan. 3. Manifest keluarga. 4. Laten pendidikan. Memperpanjang masa anak-anak. Kita ingat lagi, mana lembaga yang kemudian ada fungsi ini, memperpanjang masa kanak-kanak. Jadi ketidakmandirian anak-anak itu makin lama. Ya, itu adalah fungsi dari lembaga pendidikan. Laten atau manifest? Yang laten ya. Karena itu tidak diharapkan dari lembaga pendidikan. Jawabannya adalah D. Lembaga pokok yang ketiga adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga yang mengatur kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita membicarakan tentang lembaga ekonomi, pasti arahnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Itu tujuan dari lembaga ekonomi. Apa saja kemudian yang termasuk fungsi manifest dari lembaga ekonomi? Yang pertama, lembaga ekonomi mengatur proses produksi, proses distribusi, serta konsumsi masyarakat. Yang kedua, lembaga ekonomi memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Selain itu, lembaga ekonomi juga memberi pedoman dalam hal pertukaran barang, kemudian penggunaan tenaga kerja serta pengupahan, dan mengatur tentang pemutusan hubungan kerja.
Intinya, lembaga ekonomi mengatur hal-hal yang berhubungan dengan semua kegiatan ekonomi. Dari pertukaran barang, cara mendapatkan bahan baku, cara mendapatkan bahan pangan, cara penggunaan tenaga kerja, cara pengupahan, dan semua hal tentang itu. Lalu yang termasuk fungsi latennya atau fungsi yang tidak diharapkan, ternyata lembaga ekonomi mengubah pola permukiman. Kalau sebelum ada industri, biasanya permukiman akan mengikuti jalan. Tetapi setelah ada pabrik misalnya, maka kemudian permukiman akan memusat di sekitar pabrik. Ini yang dimaksud dengan mengubah pola permukiman. Yang kedua, komersialisasi, artinya lembaga ekonomi ternyata membuat prinsip-prinsip komersil. Sebisa mungkin ada hal-hal yang bisa dijual misalnya. Contohnya gini, kalau mau jadi pegawai bank di depan, jadi CS atau teller, maka seseorang harus bisa berpenampilan menarik, harus bisa tampil secara komersil, harus bisa dijual dalam tanda kutip ya. Itu yang dimaksud komersialisasi. Fisik pun bisa dikomersilkan. Yang ketiga, konsumtivisme, mengkonsumsi secara berlebihan. Dan yang keempat, menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Ini adalah fungsi yang tidak diharapkan dari lembaga ekonomi. Contoh soal nomor 4, lembaga ekonomi bernilai penting bagi perkembangan masyarakat modern. Salah satu nilai modernitas pada lembaga ekonomi adalah A. Mengeksploitasi tenaga kerja secara optimal. B. Menempatkan tenaga kerja sebagai alat produksi. C. Memperbanyak tenaga kerja outsourcing. D. Mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja. Atau E. Menetapkan upah secara sepihak. Karena yang dimaksud nilai modernitas pada lembaga ekonomi ini sesuai dengan fungsi manifest lembaga ekonomi, lalu mana yang sesuai dengan fungsi manifest lembaga ekonomi? Kita ingat dulu bahwa lembaga ekonomi, fungsi manifestnya adalah mengatur proses produksi, kemudian distribusi, serta konsumsi. Fungsi yang lain, lembaga ekonomi juga mengatur cara-cara untuk memperoleh bahan pangan. Yang ketiga, lembaga ekonomi juga memberikan pedoman dalam penggunaan tenaga kerja dari proses rekrutmen sampai proses pemutusan hubungan kerja. Jadi ini semua diatur oleh lembaga ekonomi. Selain itu, lembaga ekonomi juga mengatur masalah pengupahan. Mana yang sesuai dengan fungsi manifest lembaga ekonomi? Ini bukan mengeksploitasi ya. Bukan sebagai alat produksi juga, outsourcing juga tidak. Jawabannya yang D. Mengatur tata cara pemutusan hubungan kerja. Yang E salah karena sepihak. Lembaga sosial pokok yang keempat adalah lembaga agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci atau sakral, dan mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral. Itu yang disebut sebagai agama. Apa saja yang termasuk fungsi manifest lembaga agama? Yang pertama, lembaga agama memberi pedoman hidup bagi para pemeluknya. Memberi pedoman hidup. Tujuan hidupnya jelas dengan adanya lembaga agama. Yang kedua, mengajarkan prinsip benar salah. Selain sebagai pedoman hidup, ternyata lembaga agama juga memberikan tuntunan tentang prinsip benar dan salah. Yang ketiga, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia yang lain. Yang keempat, pedoman keyakinan dan keberadaan atau eksistensi.
apa yang harus dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia. Dan yang terakhir, memberikan identitas pada manusia sebagai suatu bagian dari agama. Ini adalah fungsi-fungsi yang diharapkan dari lembaga agama. Sedangkan fungsi latennya, fungsi yang tidak diharapkan dari lembaga agama, yang pertama adalah menanamkan doktrin atau dogma bagi pemeluknya, hingga bahkan bisa berkembang sampai jadi radikalisme. Yang kedua, mengajarkan kerukunan antar umat beragama. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa fungsi laten itu tidak selalu negatif. Hanya saja fungsi ini tidak diharapkan dari lembaganya. Salah satunya adalah mengajarkan kerukunan antar umat beragama. Itu juga termasuk latennya lembaga agama. Yang ketiga, mengajarkan hidup harmonis. Itu juga fungsi laten. Dan yang keempat, menjadi alasan untuk berkonflik maupun untuk melakukan perang. Contoh soal nomor 5, dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pranata agama, karena pranata agama itu mempunyai fungsi 1. Sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, 2. Memberikan identitas seseorang dalam masyarakat, 3. Mempersatukan masyarakat majemuk, 4. Mencegah terjadinya pelanggaran norma. Yang ditanyakan adalah fungsi dari lembaga agama. Pranata itu sama dengan lembaga ya. Bisa disebut lembaga, bisa disebut institusi juga. Intinya sama, pranata, lembaga maupun institusi. Apa saja tadi yang termasuk fungsi lembaga agama? Yang pertama sebagai pedoman hidup. Benar. Nomor 1 benar, nomor 3 tentu benar. Memberikan identitas seseorang, itu juga termasuk fungsi lembaga agama. Mencegah terjadinya pelanggaran norma, karena agama mengajarkan tentang prinsip benar dan salah. Pilihan 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Pilihannya adalah E. Lembaga pokok selanjutnya yang kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan seperangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan. Ketika kita membicarakan politik, maka pasti berhubungan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang. Misalnya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga militer, partai politik, itu semua masuknya di lembaga politik. Nanti ketika kita membicarakan lembaga hukum pun, itu berada dalam ranah lembaga politik. Lalu apa saja yang termasuk fungsi manifest dari lembaga politik? Yang pertama, lembaga politik mengusahakan kesejahteraan umum, kesejahteraan bagi para rakyatnya. Yang kedua, mengatur proses politik seperti pemilu. Kemudian yang ketiga, menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, memelihara ketertiban di dalam negara serta mempertahankan pertahanan dan keamanan dari ancaman luar. Ini di dalam negara dan ini ancaman dari luar. Inside, outside. Enggak ya. Memelihara ketertiban di dalam negara serta menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman dari luar negara. Itu adalah fungsi yang diharapkan dari lembaga politik. Lalu yang termasuk fungsi latennya atau fungsi yang tidak diharapkan, yang pertama mempertahankan kekuasaan. Yang kedua meneruskan dinasti politik. Dinasti politik misalnya orang tuanya berada di dalam kekuasaan politik, kemudian anaknya juga ada di dalam kekuasaan politik, cucunya juga ditempatkan dalam kekuasaan politik, itu yang namanya dinasti politik. Yang ketiga menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang keempat adalah KKN, korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Ini adalah fungsi-fungsi yang tidak diharapkan dari adanya lembaga politik. Contoh soal nomor 6, unsur budaya yang langsung dapat dimanfaatkan di dalam lembaga politik adalah 1. Kendaraan dinas, 2. Rumah dinas, 3. Gedung parlemen, 4. Undang-undang. Unsur budaya berarti sangat luas ya, karena budaya itu unsurnya bermacam-macam, ada yang sifatnya material, non-material. Kalau di dalam lembaga politik, di sini kata kuncinya langsung dapat dimanfaatkan ya, yang langsung dapat dimanfaatkan. Keempat-empatnya termasuk unsur budaya dalam lembaga politik, tetapi yang langsung dapat dimanfaatkan adalah kendaraan dinas, rumah dinas, dan gedung parlemen. Undang-undang ini nanti masih diproses lagi. Undang-undang adalah aturan dasarnya, tetapi nanti masih diproses lagi untuk bisa diaplikasikan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Pilihannya A.